Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sahabatku bersama saya Sapri SPD. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar fisika kelas 10 untuk materi pengukuran besaran fisika. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana peserta didik mampu menggunakan alat ukur secara benar dan teliti. Baik, kita masuk ke materi bahwa kita lihat beberapa gambar di atas. Ada orang yang lagi mengukur panjang suatu benda menggunakan mistar, kemudian mengukur berat atau massa badan menggunakan timbangan, kemudian mengukur tinggi badan. Ini merupakan jenis kegiatan-kegiatan yang melibatkan suatu pengukuran. Nah, pada konsep pengukuran ini kita lihat apa yang dimaksud dengan pengukuran. Pada pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain yang telah ditetapkan sebagai suatu satuan standar. Sebagai contoh kita lihat mengukur massa menggunakan timbangan. Kemudian selanjutnya adalah alat ukur untuk berapa besaran, itu besaran panjang. Kita gunakan mistar. Nah, kita gunakan mistar, kita lihat ada mistarnya ditempatkan pas tepat di angka 0, kemudian panjangnya ini menunjuk angka 9. Berapa pelaporan atau berapa hasil pengukuran daripada mistar ini? Kita lihat L sama dengan 9 plus minus 1/2 kali 0,1 cm. 0,1 cm ini adalah ketelitian dari mistar sebesar 0,1 cm. Jadi 1/2 kali skala terkecil mistar 0,1 adalah 0,05. Jadi inilah pelaporan atau hasil pengukuran dari mistar pengukuran pulpen menggunakan mistar. Selanjutnya adalah alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong ini ada gambarnya, kita lihat ada gambar jangka sorong dengan beberapa bagiannya. Ini ada rahan tetap, kemudian rahan geser, ada skala utama dan skala Neus. Untuk konsep jangka sorong atau pengukuran menggunakan jangka sorong akan saya jelaskan lebih detail pada akhir daripada pertemuan kita hari ini. Selanjutnya adalah mikrometer sekrup. Oke, ini gambarnya mikrometer sekrup dengan bagian-bagiannya juga sudah ada. Ada penguncinya, kemudian ada skala utama, ada skala Neus, serta rahan tetap dengan rahan gesernya. Ini juga akan saya jelaskan secara detail pada bagian akhir daripada pertemuan kita hari ini. Selanjutnya adalah alat ukur untuk besaran massa. Kita lihat ada beberapa jenis pengukur massa. Yang pertama adalah timbangan. Ini timbangan duduk namanya, biasa dipakai di pasar untuk mengukur massa beras ataupun menimbang gula. Menggunakan timbangan ini kita lihat. Kemudian neraca berbagai macam jenisnya, ada neraca digital, ada neraca dua lengan dan sebagainya. Ini dipakai untuk mengukur dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Kemudian timbangan badan biasa kita lihat di beberapa pusat kesehatan, misalnya di puskesmas atau di ruang UKS untuk mengukur berat badan menggunakan timbangan. Selanjutnya adalah timbangan digital. Ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi di digital. Kemudian ada timbangan kodok, dipakai juga untuk mengukur massa gula. Kemudian timbangan gantung, ada dua jenisnya ini, kita lihat gambarnya, ada manual, ini timbangan gantung, dan ini adalah digital. Ini digital lebih akurat, lebih teliti dibandingkan dengan yang manualnya. Kemudian timbangan hybrid itu adalah timbangan yang memadukan antara digital dengan manual. Kelebihannya daripada timbangan ini memiliki bisa mengukur massa untuk ukuran yang lebih besar. Selanjutnya alat ukur waktu. Alat ukur waktu mengalami perkembangan dari zaman dulu sampai sekarang, mengalami perkembangan dan memiliki tingkat ketelitian sampai sekarang yang lebih teliti dan akurat lagi. Misalnya dulu orang menggunakan jam pasir atau jam matahari, ini juga belum terlalu teliti walaupun juga sudah bisa mengukur berapa waktunya.
kemudian ada jam tangan, jam dinding, dan sekarang kita ketahui ada stopwatch yang lebih canggih lagi dan lebih teliti lagi. Oke, baik, kita masuk ke konsep untuk pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, ini ketelitian menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup, di mana jangka sorong mampu untuk memberi ketelitian sampai 0,01 cm. Sebaliknya untuk mikrometer sekrup memiliki ketelitian sampai 0,01 mm. Kita lihat untuk jangka sorong, kita pilih salah satunya, jangka sorong dulu. Jangka sorong dipakai untuk mengukur diameter luar suatu benda. Cara gunanya kita lihat, ini diputar penguncinya di atas, kemudian terbuka rahannya, rahan gesernya, kemudian bendanya dimasukkan sehingga digeser kembali sehingga bisa diukur berapa diameter luar daripada suatu benda. Selanjutnya untuk mengukur diameter dalam. Nah, ini diameter dalam, penguncinya diputar, kemudian rahannya bergeser. Ini rahannya bergeser, kemudian bendanya dimasukkan di bagian atas, ditarik sampai terpas, kemudian dikunci kembali. Itulah mengukur diameter luar suatu benda. Diameter dalam dari suatu benda. Selanjutnya untuk mengukur kedalaman. Nah, ini caranya diputar penguncinya ke arah kiri, kemudian rahan sorongnya terbuka hingga ujung lancip pada bagian dasar ini, bagian bawah ini keluar, sehingga bisa ditahu berapa kedalaman daripada suatu benda. Jadi ada 3 kegunaan daripada jangka sorong ini, mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman daripada suatu benda. Nah, ini bagian-bagiannya. Jangka sorong ini memiliki ketelitian sampai 0,1 mm. Nah, ini skala utama yang berkedip, ini skala utama. Ini kemudian skala nunjuknya ini yang berkedip, baik atas maupun di bagian bawahnya yang ini. Nah, bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong? Nah, kita lihat cara membacanya. Pertama adalah menentukan letak angka 0 ini dulu. Angka 0 ini terletak setelah angka 4. Ini ada angka 4, 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4,7. 4,7 ditambah 0,4 ini. 4 ini yang lurus ini. Dari 0 sampai 0 cuma satu angka yang lurus ke atas, itu adalah ini angka 4 yang menyala ini. Jadi 4,7 tambah 0,4 mm hasilnya adalah 4,74 cm. Itulah cara pembacaan daripada jangka sorong. Kita simulasi, kita berikan contoh misalnya. Nah, ini berapa cara membacanya? Berapa yang terbaca pada jangka sorongnya? Kita lihat yang pertama, saya ulangi, yang pertama kita lihat dulu angka 0-nya. Angka 0 ini berdiri setelah angka berapa? Nah, ini kebetulan angka 2, berarti berdiri setelah angka 1. Ini 1, ini 1,5, 1,6, 1,7, berarti 1,7 lebih. 1,7 lebih, yang lurusnya adalah angka 4. Yang lurusnya 4. Berarti 1,74. Oke, saya ganti lagi supaya Anda lebih paham. Nah, ini contohnya. Misalnya, yang garis kedua ini lagi yang kedua. Yang kedua misalnya, berapa yang terbaca di sini? Kita lihat angka 0 ini berdiri setelah angka berapa? Angka 0 berdiri setelah angka 2. 2, berapa? 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2,7 muncul angka 0. Berarti 2,7 lebih. Berapa lebihnya? Lihat yang lurusnya ke atas. Yang lurusnya ke atas adalah 2. Berarti 2,72 cm. Oke, kita tes misalnya. Kita lihat ini. Kita geser lagi, kita geser. Nah, kita geser. Contoh misalnya gini. Ini, oke. Berapa pembacaan daripada skala ini? Kita lihat dulu sekali lagi, kita lihat angka 0-nya. Angka 0 berdiri setelah angka 4. 4,1. Nah, sampai langsung muncul 0, berarti 4,0. 4,0 yang lurusnya adalah 6, berarti 4,06 cm. Oke, saya kira itu untuk pembacaan jangka sorong. Oke, kita coba, kita tes berapa angkanya. Nah, ini kita geser misalnya. Oke,
Kita geser berapa hasil pembacaan skala daripada gambar di atas. Kita lihat ini cara bacanya, lihat dulu 2. 0 ini muncul setelah angka 2. 2, berapa? 2,5. Ini 2,5. 2,5. Sekarang kita lihat yang lurusnya berapa? 0 sampai 0. Yang lurus itu berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada. Ya, oke. Yang lurus adalah, kita lihat 2, tidak. Berapa ini kira-kira ini yang lurus? Ini tidak pas juga ini. Adalah bisa angka 1 dengan 2 ini. Kita tes saja ya, apakah 1. Oke. Kita lihat. Oke, tepat. Jadi yang benar adalah 2,51 cm. Jadi saya ulangi, bukan cara menentukannya, lihat angka nolnya berdiri setelah angka 2,5. Ini 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, kemudian lurusnya adalah 1, berarti 2,51 cm. Selanjutnya kita masuk ke mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup. Oke, ini mikrometer sekrup lebih teliti lagi daripada jangka sorong. Kegunaan daripada mikrometer sekrup adalah mengukur ketebalan, misalnya untuk mengukur tebal seng atau tebal rambut, tebal kertas, itu menggunakan daripada mikrometer sekrup dengan ketelitian sampai 0,01 mm. Adapun bagian-bagiannya kita lihat ada poros tetapnya ini yang menyala warna merah, kemudian rahang gesernya, kemudian ada skala utama, skala nonius yang menyala warna merahnya kita lihat, pemutarnya, tempatnya kita putar nanti, kemudian penguncinya. Oke, kita ini caranya, fungsinya adalah mengukur ketebalan suatu benda. Jadi diputar ini rahangnya, kemudian terbuka rahang gesernya, kemudian dimasukkan bendanya. Itu cara menggunakannya. Saya kira sangat sederhana sekali. Jadi cara menggunakannya, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Kita buka, oke, terbuka. Kemudian bukalah rahangnya ini berputar, sehingga berputar ke kiri sehingga bendanya bisa dimasukkan. Setelah itu diletakkan bendanya, masukkan bendanya, kita jepit, putar kembali rahangnya sampai pas tepat menjepit bendanya, kemudian diputar kembali penguncinya sampai terdengar bunyi klik. Nah, yang jadi masalah bagaimana cara membacanya. Nah, yang pertama adalah skala utama ini menyala ini. Skala utama ada 2. Ini ada skala utama bagian atas ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10 ini. Kemudian ada nilai tengahnya yang di bagian bawah ada 0,5, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Kemudian ada skala noniusnya adalah skala putarnya yang terdiri dari 1 sampai 50 skala. Di mana setiap skala putar berputar mundur satu putaran bertambah sebanyak 0,5 mm. Sehingga satu kali skala putar 1 bagi 100 mm adalah 0,01 mm. Oke, kita lihat ini. Oke, ini mungkin belum terlalu teliti, kita gunakan aplikasi lain. Yang ini contohnya misalnya, oke ini kita lihat. Oke, kita lihat berapa cara bacanya ini yang terbaca dalam kotak ini. Kita lihat, kita geser rahangnya, kita putar. Oke. Sekarang kita baca berapa pembacaannya ini. Ini ada skala utama, ini 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, kemudian yang lurus itu adalah 29, ini 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti kita tulis tadi berapa tadi itu 16, jadi langsung saja gini. Langsung saja kita tulis 16,29. Oke, 16,29. Jelas sekali. Ya 16, kemudian lurusnya adalah 29, berarti 16,29. Oke, kita mulai lagi, kita berikan contoh lagi yang lain. Misalnya contohnya gini. Nah, contohnya segini. Ini ada 11, 12, 13, 14, 14. Kemudian ada garis 1, berarti 14,81. Kita lihat 14,81.
14,81. Oke, kita lihat. Oke, tepat sekali. Oke, sekali lagi saya berikan contoh misalnya ini. Oke, ini saya berikan contoh untuk cara pembacaan jangka mikrometer sekrup ya. Oke, kita lihat. Ini ada 16, 17, 18, ada angka muncul garis lagi di bawah, berarti 18,5. Kemudian lurusnya adalah 35. Jadi diulang dulu, dilihat dulu skala utamanya berapa, 18, ada muncul garis berarti 18,5. Kalau tidak muncul tidak usah. Nah, garis adalah 18,5 tambah 35. Kita lihat 18,5 tambahkan 35 berarti 18,85. Kita coba kita input nilainya 18,85. Oke. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.